ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Umat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT karena Allah masih terus senantiasa memberikan kita hidayah untuk terus mau memperbaiki diri, untuk terus mau mengaji, untuk maksimalkan diri untuk hadir dalam kajian. Semoga Allah SWT merahmati kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga segala masalah yang kita hadapi baik dalam keluarga, termasuk juga mungkin masalah yang dihadapi oleh pasangan hidup, suami ibu ataupun mungkin keluarga kita di rumah, semoga diberikan solusi oleh Allah SWT insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini jadwalnya adalah tentang sahabiyat di zaman Rasulullah SAW. Ini yang untuk teks Arabnya, ini halaman 23, halaman 23. Ada yang sudah punya terjemahannya atau belum?
Silahkan nanti cari insyaallah. Ada terjemahan 35 sahabat di sekitar Rasulullah SAW insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai tentang pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Kita perhatikan di sini az-zawaj al-mubarak, yaitu pernikahan yang diberkahi. Qala Ibnu Ishaq, al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah dalam kitab sirah beliau menuliskan di sini wa kanat Khadijatu bintu Khuwailid imra'at ataupun bintu Khuwailid imra'atan tajiratan dzata syarafin wa malin. Kata beliau bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang sampai poin ini beliau belum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan terlebih dahulu siapa sosok dari Khadijah sebelum beliau dinikahi Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah seorang wanita, seorang pebisnis dari kalangan orang-orang mulia, dari kalangan orang-orang kaya. Tastajirur rijala fi maliha wa dharibuhum iyyahu. Beliau ini mempekerjakan para kaum laki-laki karena harta benda beliau banyak, dan beliau adalah seorang wanita. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang wanita itu dia tidak bebas untuk keluar kemana-kemana, karena ada suatu ikatan, harus izin sama walinya, harus izin sama suaminya. Sehingga di saat Khadijah radhiyallahu anha, beliau duitnya banyak, harta benda banyak, komoditi banyak, dan beliau seorang pebisnis. Sehingga beliau mempekerjakan kaum laki-laki. Beliau yang punya modal, sebagian kaum laki-laki saat itu mereka yang bekerja dengan sistem mudharabah ataupun sistem bagi-bagi hasil. Bisyai'in taj'aluhu lahum, berarti nanti ada upahnya ataupun ada fee-nya. Wa kan Quraisyun qauman tujjaran. Sedangkan orang-orang Quraisy itu sendiri mereka bukanlah para pekebun. Mereka juga bukan para petani, mereka juga bukan orang kantoran karena belum ada kantor saat itu. Yang ada lingkungan Mekah, kan ini masih di Mekah ini, masih domisili di Mekah karena beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Domisili di Mekah, sedangkan tanah Mekah itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai suatu tanah pertanian, apalagi sampai perkebunan. Sehingga orang-orang saat itu untuk mendapatkan suatu penghasilan, cara untuk mendapatkannya adalah dengan sistem perdagangan, dengan sistem jual beli. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau kan Quraisyun qauman tujjar. Jadi orang-orang Quraisy, ya maksudnya adalah pada umumnya mereka ini adalah para pedagang. Mereka adalah para pedagang. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balaghaha min sidqi hadithihi wa 'azami amanatihi wa karami akhlaqi ba'athat ilaihi. Kita perhatikan. Ini kan beliau tadi disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang kaya raya. Beliau ini statusnya saat itu beliau adalah seorang janda. Janda yang cantik, kemudian kaya raya, kemudian orang mulia. Kalau misalnya janda biasa, itu sudah heboh orang-orang sekitarnya. Sudah heboh orang-orang sekitarnya. Apalagi cantik kemudian kaya raya. Sehingga jangan heran kalau banyak orang-orang Quraisy saat itu yang pengen mempersunting ataupun menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Baik yang telah punya istri ataupun yang belum berkeluarga, pengen segera untuk menawari Khadijah untuk dinikahi. Tetapi ya ummahat sekalian, tentunya beliau menolak ini. Tentunya beliau menolak. Karena beliau belum mendapatkan seorang sosok yang cocok untuk menjadi imam beliau ataupun untuk menjadi kepala keluarga beliau. Ini beliau sudah menikah 2 kali.
Kemudian mereka yang suami pertama sama suami kedua juga meninggal. Datang pinangan-pinangan dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Mu'ayth, semua ditolak oleh beliau. Padahal mereka ini orang-orang Quraisy yang pengen untuk menikahi beliau. Ini adalah orang-orang kaya, para pemuka-pemuka Quraisy, kaya, pemuka Quraisy, berarti dia adalah seorang pejabat. Tetapi tidak mencocoki hati Khadijah radhiyallahu anha. Karena Allah tidak menakdirkan beliau menikah dengan orang lain. Karena Allah telah menyediakan seorang jodoh yang cocok untuk beliau, dan itu nanti yang menjadi suatu jodoh terakhir Khadijah radhiyallahu anha yang insyaallah nanti kita bahas saat ini. Yang tentunya itu nanti jodoh beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jadi orang-orang Quraisy tadi itu mereka lingkungannya adalah lingkungan para pedagang. Kalau kita perhatikan sirah nabawiyah, bahwa orang-orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan, yaitu melaksanakan suatu rihlah perjalanan untuk berdagang dari Mekah kemudian ke Syam, dari Mekah kemudian ke Yaman. Ke Syamnya di saat musim dingin, ke Yaman di saat musim panas, ataupun sebaliknya. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan suatu penghasilan mereka. Ini yang disebut oleh Allah SWT, ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melaksanakan perjalanan untuk berdagang. Karena ada sebagian di antara kebiasaan orang-orang di zaman-zaman tersebut, sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi, kalau sudah ada keluarga yang memang dia dalam kondisi mepet, uang nggak ada, kemudian yang diminta tolong juga kurang-kurang, karena mungkin duitnya banyak sebagian di antara orang di zaman saat itu. Cuman yang mau dibeli ini loh sangat jarang, karena umat manusia nggak cukup makan duit, nggak bisa makan duit. Yang dimakan tentunya mungkin dari tumbuh-tumbuhan ataupun mungkin dari hasil panenan, baik nanti yang berupa dari setelah diproses menjadi roti ataupun yang lain sebagainya. Sehingga di saat zaman tersebut orang-orang dalam kondisi kurang, sebagian di antara mereka melaksanakan sesuatu yang disebut sebagai i'tifar. I'tifar itu apa? Kalau satu keluarga mereka dalam kondisi kurang-kurang, dalam kondisi nggak bisa untuk kebutuhan nggak ada, yang mau dibeli nggak ada, untuk membeli juga nggak ada, yang mau minta tolong pada orang lain yang dimintain tolong juga nggak ada. Sehingga sebagian di antara mereka ngajak keluarganya ke tengah padang pasir, membuat tenda di sana, kemudian nunggu kematian di sana rame-rame bareng-bareng dengan keluarganya. Ini disebut sebagai i'tifar. Ini sebagaimana tuliskan oleh sejarawan Islam atau para ulama, termasuk tuliskan dalam kitab Rahiqul Makhtum Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah tentang masalah hal ini. Sehingga di antara orang tersebut ada yang mau i'tifar, kemudian ketahuan oleh salah seorang dari kakek Nabi Muhammad SAW, kakek buyutnya beliau, sehingga kemudian diusulkan bahwa nanti setiap tahunnya perlu ada wakil dari setiap kabilah dari suku Quraisy. Untuk apa? Untuk mengirim orang rame-rame berdagang keluar ke daerah mereka, baik ke Syam ataupun ke Yaman. Ini yang disebut rihlat asy-syita'i was-sayf. Berarti orang-orang Quraisy saat itu memang lingkungannya adalah lingkungan para pedagang. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balagha min sidqi hadithihi wa 'idhami amanatihi wa qarami akhlaqihi. Saat beliau mendengar tentang apa? Tentang kejujuran perkataan Nabi Muhammad SAW, tentang amanahnya beliau, tentang mulianya akhlak beliau, sehingga kemudian Khadijah radhiyallahu anha beliau mengirim seorang utusan. Keperluannya untuk apa? Keperluannya adalah untuk nawari Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk dijadikan sebagai suatu partner. Ini sebagian di antara kitab sebelum sampai ke level ini. Jadi sebelum sampai ke poin ini disebutkan sebagian di antara sejarawan Islam bahwa keadaan Abu Thalib, paman beliau,
yang tidak masuk Islam. Tentunya sepeninggal ayah Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih kecil. Kemudian hak pengasuhan dipegang oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib ataupun yang bernama Syaibah. Kemudian setelah Syaibah atau Abdul Muttalib beliau meninggal, hak perawatan ataupun hak pemeliharaan, hak asuh dipegang oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Tentunya setelah kakek beliau meninggal, kakek Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Keluarganya banyak, memang aslinya beliau adalah orang kaya. Nanti terbukti dengan termasuk mahar yang diberi oleh beliau di saat Nabi Muhammad beliau melamar Khadijah radhiyallahu anha. Ini paman beliau kata beliau, ya bena akhi, ana rajulun la mala li. Nak, keponakanku, ana seorang laki-laki yang enggak banyak harta ini. Wa qad istazza zaman. Masa paceklik telah datang kepada kita. Artinya dalam kondisi krisis. Ini perkataan dari Abu Thalib. Kemudian ini orang-orang Quraisy, mereka sudah mau berdagang, mau pergi berdagang ke Syam ataupun ke Yaman. Khadijah ini adalah di antara wanita Quraisy saat itu yang memiliki harta benda yang banyak, dan seperti biasanya dia ini mencari orang kaum laki-laki yang diajak untuk berdagang ataupun disuruh untuk mewakili beliau, disuruh untuk membelanjakan ataupun untuk membisniskan, menjalankan dagangannya. Kalau engkau mau dan tidak keberatan, engkau tawarkan diri engkau kepada Khadijah. Khawatir nanti jangan-jangan ini diambil oleh laki-laki lain sehingga nanti engkau nggak mendapatkan jatah, nggak mendapatkan kesempatan ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sebagian riwayat beliau mengatakan, fala'allaha an tursila ilayya fi dzalika. Udah, kita tunggu saja sampai nanti, siapa tahu nanti Khadijah dia ngirim seorang utusan untuk menemuiku, untuk menawari. Artinya Nabi Muhammad SAW beliau tidak menawarkan kepada Khadijah, tetapi beliau menunggu sampai Khadijah mengirim utusan. Sampai kemudian qadarullah beliau ternyata Khadijah radhiyallahu anha beliau mengirim utusan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Thalib itu kan semasa Nabi Muhammad beliau kecil. Berhubung Nabi Muhammad kecil ini beliau diasuh oleh Abu Thalib, sehingga kemana-kemana beliau diajak, termasuk diantaranya adalah dibawa berdagang di saat ke Syam. Saat berada di Syam, kalau kita mempelajari sirah nabawiyah tentunya di sana ada suatu kejadian yang dialami oleh seorang rahib dari kalangan orang-orang Nasrani, yaitu yang bernama Bahira ataupun Buhaira. Ini Bahira, seorang rahib ini melihat keanehan-keanehan di saat di sana ada calon nabi ini, yaitu bernama Muhammad. Di antaranya adalah pohon, mereka pada merunduk, pada bersujud. Kemudian di atas Nabi Muhammad SAW ada awan yang menyertai beliau kemanapun beliau tinggal. Sehingga kemudian ditanya-tanya, terjadi suatu dialog di sana, nyelidiki apakah ciri-ciri seorang nabi ini terdapat pada Muhammad kecil ini. Setelah diselidiki semuanya tentang tata cara Nabi Muhammad beliau makan, tentang sikap beliau, tentang keadaan beliau, kondisi keluarganya, cocok sebagaimana yang beliau ketahui, sebagaimana beliau ketahui dari kitab yang beliau pegang saat itu. Kitab suci beliau, yaitu kitab suci dari Bahira ataupun Buhaira. Kemudian beliau nanya lagi tentang masalah apa? Beliau ngomong begini, as'aluka bihaqqil Lata wal Uzza illa ma akhbartani amma as'aluka anhu. Aku minta kepada engkau, wahai anak kecil ini yang bernama Muhammad ini, demi Lata dan juga demi Uzza, engkau jawab semua pertanyaan-pertanyaanku. Nabi Muhammad SAW
Beliau mengatakan begini, la tas'alni billata wal uzza syai'a. Engkau janganlah nanya kepadaku dengan menyebutkan, dengan bersumpah menggunakan nama Lata sama nama Uzza. Ini tentunya adalah nama berhala. Ini kenapa Bahira kok menggunakan bersumpah dan menggunakan nama Uzza sama Lata? Karena saat itu kebiasaan orang-orang Quraisy di saat mereka mau meneguhkan suatu perkataan, suatu pernyataan, mereka itu bersumpah dengan menggunakan nama Lata sama Uzza. Sehingga Bahira kemudian dia bersumpah menggunakan nama Lata sama Uzza di hadapan Nabi Muhammad SAW semasa beliau masih kecil. Tetapi ternyata Nabi Muhammad beliau di antara hal yang beliau benci itu justru adalah Lata sama Uzza. Pertanyaan demi pertanyaan terjawab, cocok sebagaimana yang diketahui oleh Bahira dalam kitabnya bahwa akan ada nabi memiliki karakter sebagaimana yang beliau tanyakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah tanda kenabian yang berada di belakang ataupun di antara pundak Nabi Muhammad SAW. Kemudian ngomong nih siapa Bahira ini. Fama fa'ala abuhu wa ummuhu, ini ibu sama bapaknya kemana? Kemudian dijawab ibunya telah meninggal. Ibunya telah meninggal. Bapaknya kemana? Kemudian dijawab aku inilah bapaknya. Dibilang oleh rahib ini, ente dusta. Karena ciri-ciri ini nggak mungkin dimiliki oleh seorang anak yang masih punya bapak. Sehingga kemudian beliau jujur bahwa beliau ini, Nabi Muhammad kecil ini adalah keponakan dari Abu Thalib. Kemudian rahib dia mengatakan farji' bibni akhika ila baladihi wahdar alaihi al-yahud. Udah saat ini ente enggak usah lanjut berdagang lagi. Bawa balik ini keponakan ente, bawa balik ke Mekah, ke tempat dia dilahirkan. Dan ente perlu berhati-hati dari orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yahudi yang berasal dari daerah-daerah ataupun dari negara-negara Syam ini. Kalau sampai nanti mereka mengetahui bahwa ciri-ciri dari seorang nabi yang akan datang itu dimiliki oleh si anak ini, pasti mereka nanti akan membunuh si anak ini. Sehingga itu yang membuat Abu Thalib takut terjadi sesuatu kepada keponakan yang sangat beliau cintai. Akhirnya beliau tidak jadi berdagang, langsung dibawa balik lagi. Nabi Muhammad kecil dibawa balik lagi. Kemana? Ke Mekah. Berarti ya akhwat ummahat sekalian, ini kan yang tadinya kisahnya, ternyata setelah Nabi Muhammad beliau mendapatkan suatu penawaran dari Khadijah untuk membelanjakan, untuk membisniskan, untuk mendagangkan barang dagangannya ke Syam, ternyata diizini oleh Abu Thalib. Padahal semasa kecil ini Muhammad beliau dikhawatirkan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ternyata dalam kondisi ini Abu Thalib mengizinkan Nabi Muhammad SAW, bahkan cenderung menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan diri beliau. Sebagian riwayat menawarkan untuk membelanjakan ataupun untuk untuk menawarkan tenaga beliau. Kata para ulama, ini adalah karena faktor kondisi keluarga dari Abu Thalib yang konon katanya di sini ini adalah la malah, tidak ada harta. Mungkin saat itu dalam kondisi krisis, sehingga beliau terpaksa mengizinkan Nabi Muhammad SAW, walaupun toh berat dalam hati beliau. Itu satu poin. Artinya di sini ini bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan suatu tawaran dari Khadijah radhiyallahu anha untuk mengurus barang-barang yang akan diperdagangkan ke Syam. Fa'aradat 'alaihi ay yakhruja fi malin laha ila Syami tajira. Ditawarkan, tadi jelas ya kenapa kok ana menyebutkan tentang kisah Nabi Muhammad SAW semasa beliau kecil, saat beliau berdagang ke Syam. Kemudian dibawa balik lagi karena khawatiran jangan-jangan terjadi sesuatu bahaya terhadap diri keponakan beliau, yaitu yang bernama Muhammad ini. Ternyata setelah beliau usia sekitar 25 tahun, beliau diizinkan, bahkan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan jasa
ataupun tenaga ataupun keahlian kepada Khadijah agar mendagangkan hartanya. Nabi Muhammad kemudian beliau nggak mau, tapi qadarullah masyafa'al, ternyata percakapan ini didengar ataupun diketahui oleh Khadijah radhiyallahu anha, yang membuat Khadijah radhiyallahu anha beliau menawarkan mendatangi Nabi Muhammad SAW ataupun utusannya untuk menemui Nabi Muhammad, menawarkan agar barang dagangan satu yang menghandle, yang mengkoordinir itu adalah Nabi Muhammad sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, dan tentunya sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita perhatikan di sini. Wa tu'tihi afdhala ma kana tu'ti ghairahu min at-tujjar. Ini keistimewaan Nabi Muhammad, perlakuan Khadijah terhadap Nabi Muhammad SAW ataupun terhadap Muhammad. Ini sebelum, nanti ini kita nyebutkan Muhammad saja karena beliau belum diutus sebagai seorang nabi untuk menyelesaikan kisah-kisahnya. Ini berarti perlakuan istimewa dari Khadijah yang menjadi seorang yang orang kaya, miliarder di zamannya, orang yang berkedudukan seorang janda dan dia cantik. Di sini Khadijah radhiyallahu anha beliau memberikan barang dagangan, barang-barang komoditi kepada Muhammad ini sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, melebihi pemberian yang dikasihkan terhadap partner beliau yang lain. Berarti barang dagangan yang diserahkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada yang diserahkan oleh Khadijah kepada para laki-laki yang lainnya. Karena kenapa? Karena kepercayaannya sudah terkenal bahwa Muhammad ini adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang tidak pernah berdusta, seorang yang terkenal dengan akhlak mulianya. Sehingga percaya 100% bahwa ini Muhammad lain dari yang lain. Oleh karena itu, bekal yang cukup baik bagi orang yang menjalani suatu bisnis untuk menyongsong masa depannya itu adalah akhlak, kemudian masalah pengalaman, kemudian masalah sifat amanah yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini nampak di dalam sikap yang ditampakkan oleh Khadijah radhiyallahu anha terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Ma ghulamin la yuqalu lahu Maisarah. Beliau disertai dengan seorang ghulam. Ghulam ini artinya adalah bisa diartikan sebagai seorang budak, bisa juga diartikan sebagai anak kecil. Diartikan sebagai anak kecil. Kemungkinan ini lebih cenderung sebagai seorang budak. Nanti alasannya anak sebutkan. Bukan ghulam yang diartikan dengan sebutan anak kecil. Ini Maisarah yang kemarin ataupun di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa Maisarah itu adalah nama seorang laki-laki, bukan nama seorang perempuan. Jadi kalau ada Maisarah itu aslinya kalau orang Arab digunakan nama seorang laki-laki, bukan nama seorang perempuan. Tidak sebagaimana orang-orang Indonesia ngasih nama anaknya dengan sebutan Siti Maisarah. Padahal Maisarah adalah nama seorang laki-laki. Walaupun toh diakhiri oleh huruf ta, Maisarah. Jadi enggak semua lafaz, enggak semua nama yang diakhiri oleh huruf ta itu adalah untuk perempuan. Hamzah diakhiri oleh huruf ta. Khuzaifah oleh huruf ta. Muawiyah oleh huruf ta. Maisarah juga oleh huruf ta. Di sini Maisarah beliau diutus oleh Khadijah untuk menemui ataupun untuk menemani Nabi Muhammad SAW dalam rangka berdagang. Ini Khadijah juga memberikan suatu pesan kepada kepada Maisarah ini, la ta'si lau amran wa la tukhalif lau ra'yan. Ini pesan karena saking percayanya Khadijah terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipesankan terhadap ataupun kepada budak beliau yang bernama Maisarah. La ta'silah amron. Ente jangan mendurhakai, jangan membantah perintahnya.
Kalau ada suatu ide, ente ikutin aja yang diinginkan oleh si Muhammad. Berarti ini padahal si Maisarah ini sudah lama membersamai Khadijah untuk menjadi seorang budaknya. Diutus kemana-kemana selalu disertai oleh Maisarah ini, kepercayaan dari Khadijah. Tetapi ternyata ada orang baru, tentunya orang merdeka yang bernama Muhammad, dipercaya oleh Khadijah. Kemudian ternyata pesan yang diberikan oleh Khadijah terhadap Maisarah, la ta'si lahu amran, jangan engkau durhakai perintahnya. Diperintahkan apa aja ente ikutin. Wala tukhalif lahu ra'yan, kalau ada suatu pendapat, ada suatu ide masalah berdagang, ada suatu ide masalah strategi berdagang, ente ikutin aja, jangan selisihin. Berarti 100% disuruh untuk mengikuti perkataan Muhammad. Padahal beliau itu adalah orang baru di dalam ruang lingkup bisnis dari Khadijah radhiyallahu anha. Berarti ini pun merupakan suatu penanda tentang kepercayaan Khadijah terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Berarti ini adalah merupakan suatu tanda-tanda yang sangat baik dari diri seorang Nabi Muhammad SAW yang dipercaya oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk membelanjakan harta benda beliau. Faqabalahu Rasulullah SAW minha wa kharaja fi maliha dzalika. Jadi tadi itu Nabi Muhammad SAW di saat usia 25 tahun, tentunya sebelum beliau menikah dengan Khadijah, tadi kan beliau ditawari oleh Khadijah untuk membelanjakan hartanya, dan tentunya sangat disambut baik oleh paman Nabi Muhammad SAW sendiri dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini menjadi suatu dasar dari Abu Thalib, sehingga dia mengatakan hada rizqun qad saqahu Allahu ilaik. Saat mendapat tawaran tadi itu, kemudian Abu Thalib dia mengatakan hada rizqun qad saqahu Allahu ilaik. Ini adalah suatu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tuntun untuk engkau siapa? Untuk engkau Muhammad. Karena kenapa? Karena awal-awal tadi itu memang Abu Thalib pengen Nabi Muhammad, beliau menawarkan jasa ataupun tenaga beliau kepada Khadijah untuk bisnis. Tapi ternyata Nabi Muhammad beliau tidak mau langsung ngomong. Tetapi ternyata yang mendatangi itu adalah utusan dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di sini disampaikan wa kharaja fi maliha dzalika wa kharaja ma ghulamuha Maisarah hatta qadima Syam. Kemudian Maisarah yang dibersamai dengan ataupun Nabi Muhammad yang dibersamai oleh Maisarah, beliau datang ke Syam. Ini sebagian di antara sejarawan Islam mereka menuliskan tepatnya adalah di kota Busra. Tepatnya adalah di kota Busra, termasuk daerah sejarah di sana. Untuk saat ini masuk kota Busra, masuk di Muhafadzah Dar'an. Sebentar, anak ingin menampilkan sebagian petanya. Sebentar. Ini kota tunggu sebentar.
sinyal agak lambat nih. Ini busro ini, dimasuk di yang bagian pertengahan ini ada tulisan busro ini. Allah alam kelihatan tuh enggak ini. Jadi masuk di wilayah Syam ataupun masuk di daerah-daerah Suriah ini. Ada tulisan busro bagian pertengahan ini. Ini daerah Busra di sini. Ini langsung. Ini. Nggak kelihatan. Itu daerah Busra, dia masuk wilayah-wilayah Suriah. Masuk wilayah-wilayah Suriah. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah. Tadi ini beliau membelanjakan hartanya ataupun harta yang dimiliki oleh Khadijah dengan Khadijah radhiyallahu anha dibawa ke Syam hatta qadima Syamah. Termasuk kota tua yang sudah ada dari zaman-zaman Nabi Muhammad SAW dan mungkin juga sudah ada di sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini sekitar 40 km atau 140 km dari Damaskus, ibu kota Suriah. Kemudian di poin berikutnya, fanazala Rasulullah SAW fi dhilli syajaratin qariban min sauma'ati rahibin minar ruhban. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat berada di Busra, beliau turun ataupun singgah di suatu ataupun singgah berteduh di sebuah pohon yang dekat dengan sauma'atu rahibin min ruhban, dekat dengan tempat ibadah seorang rahib. Fattala ar-rahibu ila maisara faqala man hadha ar-rajul alladhi nazala tahta asy-syajarah. Ini kalau di kisah di saat Nabi Muhammad beliau masih kecil, yang beliau bersafar dengan Abu Thalib di saat beliau berdagang ke Syam, kan bertemu dengan seorang rahib juga. Di sana bernama Bahira ataupun Buhairah. Yang di sini rahib lain nih, karena kita setelah melihat referensi dari kalangan para sejarawan menyebutkan adalah nama ini adalah bernama Nastur. Bernama Nastur, rahib orang Yahudi yang bernama Nastur di saat Nabi Muhammad SAW beliau berdagang bersama Maisarah. Berarti rahib yang ada atau bertemu dengan Nabi Muhammad semasa kecil beda dengan rahib yang bertemu dengan Nabi Muhammad saat beliau berdagang bersama Maisarah. Kemudian rahib ini dia bilang, laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu siapa? Qala lahu Maisarah, hadza rajulun min Quraisy min ahli haram. Ini adalah seorang laki-laki dari Quraisy, dari tanah ataupun dari penduduk haram. Ini di saat dibilang penduduk tanah haram maksudnya adalah, atau ahli haram maksudnya adalah penduduk tanah haram ataupun orang yang berdomisili di Mekah saat itu. Ini dimaksudkan min ahli haram. Faqala lahu rahib ma nazala tahta hadhihi syajarah qat illa nabiyyun. Tidaklah ada orang yang berteduh di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Ini yang diketahui oleh sang rahib ini. Berarti nggak ada orang yang berteduh di sana kecuali seorang nabi. Berarti kemungkinan pohon ini kalau memang kisahnya adalah kisah yang sahih,
pasti pohon ini adalah ratusan tahun sebelumnya hidup. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini adalah pohon zaitun yang konon katanya bisa hidup sampai ribuan tahun. Allahu alam. Ini disampaikan oleh sebagian di antara ulama. Kemudian ada sebagian di antara riwayat yang tidak disebutkan dalam kitab ini. Ini kita dapatkan dalam kitab sirah yang dituliskan oleh Al-Imam Nuruddin Al-Halabi, yaitu Sirah Al-Halabi Al-Halabiyah. Beliau di sana menyebutkan riwayat dari Al-Imam An-Nasabur rahimahullah bahwa setelah beliau mengetahui laki-laki ini yang bersama dengan Maisarah berteduh di bawah pohon, kemudian rahim dia bilang, amantu bika wa ana asyhadu annaka alladzi dzakarallahu fit Taurah. Aku beriman kepada engkau dan aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian di antara ulama untuk mengatakan bahwa rahib ini dia dimasukkan dalam kategori seorang sahabat. Walaupun untuk ulama lain termasuk Al-Imam Wahid rahimahullah, beliau membantahnya karena definisi sahabat tidak dimiliki oleh seorang rahib ini walaupun toh dia beriman. Ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, apakah rahib ini yang bernama Nastur ini dia masuk dalam kategori sahabat ataukah tidak. Berarti termasuk kemarin juga pernah kita bahas apakah Waraqah bin Naufal itu dia termasuk sahabat ataukah tidak. Ada yang mengatakan seorang sahabat, ada yang mengatakan bukan seorang sahabat. Tetapi realitanya Waraqah bin Naufal dia juga telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau punya rencana. Kalau seandainya beliau dalam kondisi hidup di sana Muhammad, beliau terusir di kampung halamannya, niscaya Waraqah akan mendukung, mensupport Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal beliau adalah seorang sahabat. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nastur ini, seorang rahib ini, dia telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kebenarannya Allahu a'lam. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahas oleh beliau, setelah sampai ke Samsana, thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Syam, ini beliau menjual barang-barang dagangannya yang dibawa oleh beliau dari harta benda Khadijah radhiyallahu anha. Washtara ma arada an yashtariya. Ini di antara rahasia bisnis Nabi Muhammad SAW. Jadi saat beliau keluar dari Mekah membawa barang-barang dagangan Khadijah, barang-barang yang tidak ada di Syam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah untuk dijual di sana. Sekembalinya dari sana beliau membeli barang-barang yang tidak ada di Mekah. Beliau beli semua dari Syam, kemudian akan dijual di Mekah. Ini diantara hal yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW saat beliau mendagangkan barang-barang yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Thumma aqbala qafilan ila Makkah wa ma'ahu Maisarah, fakana Maisarah fi ma yaz'umuna idza kanat al-hajirah wa ishtadda al-har yara malakan yadhullan min-syamsi wa huwa yasiru ala ba'irihi. Kita perhatikan di sini ini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW beliau balik dari ke Mekah bersama Maisarah tadi itu, Maisarah ini di sebagian riwayat ini, walaupun ada sebagian di antara ulama yang mensahihkan riwayatnya, ada sebagian di antara ulama mendhaifkan riwayatnya. Di antara ulama yang mensahihkan itu adalah Syekh Albani rahimahullah. Tentang masalah riwayat apa? Tentang masalah riwayat adanya malaikat ataupun dua malaikat yang selalu menyertai, memayungi Nabi Muhammad SAW di saat kondisi cuaca amat panas. Kondisi cuaca panas, kemanapun Nabi Muhammad beliau berjalan disertai oleh kedua malaikat yang memayungi beliau. Bagaimana bentuknya Allah tidak disebutkan dalam riwayat tersebut.
Ini riwayat tadi itu disebutkan oleh sebagian ulama mendhaifkan, katanya riwayatnya lemah. Ada sebagian di antara yang lain mensahihkan. Ini akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya Nabi Muhammad SAW semenjak beliau kecil selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tentunya beliau meninggal selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak dibunuh oleh kaumnya, tidak terbunuh oleh kaumnya, walaupun toh persekongkolan kemudian usaha untuk membunuh beliau setiap waktunya itu ada, sehingga beliau selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah masalah Allah mengutus dua malaikat untuk memayungi beliau, memberikan suatu teduhan beliau di saat beliau balik dari Syam. Kemudian dibahas di sini falamma qadima wa yasiru ala bairi falamma qadima Makkah, setelah kemudian sampai Mekah, falamma qadima Makkah ala Khadijah bimaliya ba'at ma ja'a bihi fad'aba au qariban. Wa hadatsaha Maisarah an qaulil rahib wa amma kana yara min dzal malakaini iyahu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW setelah beliau balik dari Syam menuju ke Mekah, keuntungan yang dimiliki oleh Khadijah itu berlipat ganda. Ini ada sebagian di antara riwayat, ada perkataan dari Maisarah, tidak disebutkan dalam kitab-kitab ini. Maisarah dia bilang begini, ya Muhammad, ittajarna li Khadijah 40 sanah. Wahai Muhammad, aku itu telah mendagangkan barang dagangan Khadijah selama 40 tahun lamanya. Ma rabihna rabiha qad aktsara min hadzal ribh ala wajhika. Belum pernah mendapatkan suatu keuntungan sebagaimana keuntungan di saat engkau yang menangani barang-barang dagangan beliau. Kita perhatikan ini Maisarah, beliau mengatakan bahwa beliau berdagang selama 40 tahun bersama Khadijah. Berarti kalau beliau berdagang selama 40 tahun mendagangkan barang-barang dagangan Khadijah, otomatis Maisarah ini yang dibilang ghulam, posisi beliau bukan sebagai anak kecil, tetapi beliau adalah sudah dewasa. Kalau selama perdagangan itu adalah sudah melewati 40 tahun, dan biasanya orang berdagang dengan orang lain, kemungkinan besar adalah di saat dia sudah agak dewasa, minimal sudah balik. Berarti usia dari ghulam ini yang bernama Maisarah itu sudah melebihi 40 tahun. Karena dagang saja dengan Khadijah sudah 40 tahun lamanya. Sehingga ini yang dijadikan dasar oleh para ulama, ghulam yang bernama Maisarah ini bukan ghulam karena Maisarah masih kecil, tetapi adalah seorang budak. Ghulam diartikan budak. Ghulam diartikan budak, bukan ghulam yang diartikan sebagai anak kecil. Kemudian di poin berikutnya, kemudian setelah sampai Mekah, Maisarah cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau ataupun yang dilihat oleh beliau, termasuk diantaranya menyangkut masalah kemanapun Nabi Muhammad pergi disertai dengan kedua malaikat. Kalau di riwayat yang dulu itu yang pernah disebutkan, mungkin Allahu a'lam apa di sini apakah di majlis yang lainnya, Nabi Muhammad semasa pergi bersama Abu Thalib disertai dengan mega atau mendung, sehingga Nabi Muhammad beliau tidak kepanasan. Kemudian tadi itu ya akhwat atau ummah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah tadi ini beliau adalah orang mulia. Akhlaknya baik, orang pilihan, menjaga kehormatannya, dan beliau orang cerdas, dan beliau adalah orang visioner. Pandang ke depan beliau sangat tajam. Kejadian-kejadian tersebut
selalu terbayang dalam pikiran Khadijah. Ada sebagian di antara riwayat, walaupun toh ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah mensahihkan atau tidak sahih, tentang masalah apa? Ada sebagian di antara sejarawan menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi Muhammad itu beliau bermimpi. Mimpinya apa? Beliau itu mimpi, melihat dalam mimpinya bahwa matahari itu jatuh ke dalam rumahnya, sampai rumahnya dan juga sekitarnya menjadi sangat terang benderang. Allahumma shalli ala Nabi. Sangat terang. Bangun tidur beliau merasa sangat bahagia, sangat ceria, hati beliau sangat lapang. Akhirnya beliau mengetahui bahwa orang yang paling cocok untuk ditanya tentang masalah mimpi atau orang yang paling pas itu adalah Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu beliau yang sudah sepuh. Kemudian Waraqah bin Naufal dia mengatakan bahwa Muhammad, kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu beliau ngomong begini, wahai sepupuku, absyiri, engkau berbahagialah, lau sadaqallahu ru'yaka. Ini ada di sini, lau sadaqallahu ru'yaka. Ini sampai pembahasan sampai ini. Absyiri, engkau berbahagialah, bergembiralah. Seandainya lau sadaqallahu ru'yaka, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, la yadkhulanna nurun nubuwati daraka, niscaya cahaya kenabian akan masuk ke dalam rumahmu. Wa yufidanna minha nuru khatamin nabiyyin, dan darinya akan terpancar risalah nabi yang terakhir. Ini adalah takwil mimpi, tafsir mimpi yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal, yang mana kita ketahui beliau itu mengetahui, punya kemampuan, punya pengetahuan tentang kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi. Dan bahkan beliau juga mengalih bahasakan Injil ke dalam bahasa Arab. Ini di antara mimpi yang dijumpai oleh Khadijah. Sehingga Khadijah kian lama kian penasaran. Intaqalat Khadijah min sayli dzikriyatiha ila al-waqi' alladhi tahya wa nadarat wa fakarat fi Muhammad. Sehingga ketertarikan terhadap Nabi Muhammad SAW kian lama kian membesar. Yang pertama, ketertarikan tentang masalah akhlak beliau, tentang amanah beliau, kemudian tentang kisah-kisah aneh yang dijumpai oleh Maisarah selama berdagang dengan Nabi Muhammad SAW, tentang kebaikan akhlaknya, tentang baiknya perangai Nabi Muhammad SAW, plus dengan mimpi yang dialami oleh Khadijah dan juga tafsir mimpi yang diberikan oleh Waraqah bin Naufal. Sampai kemudian ini beliau menawari Nabi Muhammad SAW untuk menikah. Kapan kejadiannya? Adalah di saat kejadian-kejadian semacam tersebut diingat-ingat oleh Khadijah. Kemudian beliau kedatangan oleh teman beliau yang bernama Nafisah ataupun Nufaisah. Ngobrol-ngobrol tentang Muhammad SAW, ngobrol tentang siapa beliau, tentang karakter beliau, tentang sifat-sifat baiknya, sehingga Nafisah beliau menyimpulkan ada ketertarikan Khadijah yang merupakan seorang janda tertarik dengan Nabi Muhammad yang masih muda, usia 25 tahun, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha saat usianya sudah 40 tahun. Sehingga kemudian tidak selang lama Nafisah langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Untuk apa?
Ya untuk ngomong tentang masalah Khadijah, untuk nawari. Ini kan posisi Nabi Muhammad SAW saat itu, beliau masih menjomblo, masih masih perjaga. Dan juga kondisi beliau saat itu belum punya rumah sendiri. Walaupun konon katanya beliau mempunyai rumah warisan dari ibundanya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa beliau tinggal bersama dengan Abu Thalib, paman beliau. Dan beliau ini belum ada pengalaman, tentunya nggak ada pengalaman pacaran, karena nggak umum pacaran, nggak model-model saat ini. Dan beliau juga tahu bahwa orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka sudah banyak yang melamar Khadijah, tetapi semua ditolak. Sehingga di saat Nafisah ini beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menawari menikah. Sehingga kemudian Nabi Muhammad, di antara perkataan beliau, di antara perkataannya disebut oleh para ulama, itu adalah wa min aina limahroha wa min aina limahruha. Ana dapat mahar dari mana? Biaya nggak ada, biaya cukup untuk meminang orang yang kaya raya, yang model-model Khadijah. Sedangkan orang-orang yang kaya semisal Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk diantaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, semua ditolak oleh Khadijah. Kok ana disuruh untuk menikahi, untuk menawari Khadijah untuk saya nikahi, ana nggak punya maharnya. Ini perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW aslinya beliau sudah minder terlebih dahulu, jiper terlebih dahulu. Karena siapalah diri beliau dibandingkan dengan Khadijah yang menolak semua pinangan kaum laki-laki kaya, laki-laki terhormat dari kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian Nafisah di sini beliau mengatakan, kita perhatikan, fa'in kufita. Kalau di sini bahasanya adalah bahasa Nabi Muhammad SAW adalah ma biyadi ma atazawwaju bihi. Saat beliau ditanya oleh Nafisah, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Wahai Muhammad, kenapa antum enggak menikah? Kenapa ente enggak menikah? Yang menghalangi untuk menikah itu apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Ana enggak punya sesuatu yang bisa aku gunakan untuk modal menikah. Kemudian Nafisah beliau mengatakan, fa in kufita, kalau seandainya ditanggung, ataupun du'ita ilal mali wal jamali wasyaraf wal kafa'i fa hal tujib. Kalau seandainya ente ditawari untuk menikah, kemudian di sana ada harta, ada kecantikan, ada kehormatan, ada kecukupan, apakah antum akan menolak? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, waman, dengan siapa? Kemudian dijawab satu oleh Nafisah, Khadijah binti Khuwailid, dengan seorang Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad di sebagian riwayat beliau mengatakan, in wafaqat faqad qabaltu. Kalau seandainya dia mau, maka aku menerima. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW dalam poin ini. Ini ya akhwat umat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Nafisah langsung beliau mendatangi Khadijah, membawa kabar, jawaban, reaksi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sendiri beliau pun langsung menginfokan kepada paman-paman beliau tentang keinginan beliau untuk menikah. Paman beliau saat itu yang mendatangi Nabi Muhammad SAW itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Abu Thalib, kemudian sebagian di antara riwayat adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Akhirnya kemudian Abu Thalib dan juga rombongannya menemui paman dari Khadijah yang menjadi wali dari Khadijah itu sendiri, yaitu yang bernama Amr bin Asad. Ada sebagian di antara riwayat paman dari Khadijah ini yang menjadi wali itu bukanlah Amr bin Asad, tetapi adalah Asad bin Abdullah bin Asad. Asad bin Abdullah bin Asad. Kemudian setelah tentukan harinya, kemudian termasuk khidbahnya, kemudian pernikahannya, kemudian Abu Thalib beliau ini menyampaikan khutbahnya secara ringkas saja, insyaallah ini sudah di akhir.
menyampaikan sambutannya ataupun khutbahnya. Beliau mengatakan, kita bacakan insyaallah. Alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ibrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami ataupun kita sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa zar' Ismail, dan juga hasil tumbuhan dari Nabi Ismail. Wa dodoa asl Ma'ad, dan juga berasal usul dari suku Ma'ad. Wa unsura Mudar, dan juga dari unsur Mudar. Wa ja'alna hadanata baitihi, dan Allah telah menjadikan kami sebagai pemelihara Baitullah. Wa waswasa haramihi, dan juga pengelola tanah suci. Wa ja'alna baitan mahjuban, dan menganugerahi kami rumah yang dikunjungi ataupun rumah yang terlindungi. Wa haraman aminah, serta wilayah yang aman. Jadi wilayah yang belum pernah terjajah itu adalah Mekah. Bahkan orang-orang ataupun para pembegal, para perampok, mereka keder dengan adanya Baitullah sehingga tidak ada penjarahan di sana. Wa ja'alal hukama lan-nasi, dan kami juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa atas umat manusia. Summa inna ibna akhi hadza Muhammad bin Abdullah. Sesungguhnya keponakanku ini yang bernama Muhammad bin Abdullah, la yuzanu, tidaklah bisa diukur dengan dengan seorang laki-laki illa rajaha alaihi birran wa fadlan, kecuali dia ini adalah seorang pemuda yang mulia, yang bakti, dan juga yang utama, syarafan wa aqlan, orang yang mulia dan juga orang yang berakal, wa majdan wa nablan, dan juga orang yang cer dan juga orang yang agung. Fa in kana fil mali qul, walaupun toh harta yang dia miliki sedikit, fa inal mala dhallun zailun, maka perlu diketahui bahwa harta benda itu adalah bayangan yang hilang. Wa amrun hailun, dan juga suatu hal yang menghalangi. Wa ariyatun mustarja'ah, dan juga pinjaman yang harus dikembalikan. Wa Muhammad, dan Muhammad ini dia adalah qad araftum qarabatahu, kalian telah mengetahui siapa kaum kerabatnya. Wa qad khataba Khadijah binti Khuwailid, dan dia telah minang Khadijah binti Khuwailid. Wa badala laha ma ajiluhu wa ajiluhu min mali 20 baqarah, dan dia telah menyerahkan mahar baik yang kontan ataupun yang tertunda sekian dari harta bendaku. 20 baqarah, yaitu 20 ekor unta. 20 ekor unta ini adalah dari harta siapa? Dari harta Abu Thalib, paman beliau. 20 ekor unta ini aslinya bukan jumlah sedikit. Kalau misalnya tentunya untuk satu ekor unta harga standar itu sekitar 50 jutaan. Sekitar 50 jutaan. 50 juta kali 20 berarti sekitar 1 miliar. 1 miliar dimiliki oleh Abu Thalib, digunakan sebagai mahar oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminang Khadijah radhiyallahu anha. Tadinya Abu Thalib beliau mengakui bahwa beliau nggak punya harta, tapi ternyata mahar yang diberikan oleh beliau untuk Nabi Muhammad SAW agar diserang ke Khadijah adalah sampai 20 unta muda yang seharga sekitar 50 juta per untanya. Berarti kalau dibuat diakumulatifkan di zaman saat ini sekitar 1 miliar. Sebagai apa? Sebagai maharnya. Kalau dibilang misalnya Muhammad ini orang miskin, kemungkinan miskinnya ini miskin yang diukur dengan orang-orang zaman saat itu. Allahu alam. Kalau diukur zaman pernikahan saat ini tentunya ini dibilang yang sangat besar, dijadikan sebagai suatu mahar. Dalam sebagian riwayat, mahar beliau ini sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Beliau maharnya itu ada 12 auqiyah wa nasyan. Nasyan ini setengah auqiyah,
ini di sebagian riwayat ini ada sekitar 500 dirham. Kalau dirham itu tentunya ukurannya adalah ukuran perak. Kalau misalnya kita buat hitungan kasar untuk perak hari ini, Anang lihat hari ini tadi sempat buka internet, harga perak, harga jual untuk perak hari ini itu adalah 951.957 rupiah. Kalau misalnya dibuatkan, misalkan kita anggap mungkin sekitar ataupun kalau dikali 500 dirham itu sekitar 475.978.500 rupiah ya, berarti sekitar setengah miliar ini untuk sebagian riwayat. Ya, model-model orang yang mungkin nikah zaman kita saat ini yang mungkin menggunakan sertifikat rumah lah, maharnya sertifikat rumah untuk harga-harga standar. Berarti Nabi Muhammad SAW nikahnya masya Allah. Kalau dibilang beliau adalah orang miskin, ini susah untuk dimengerti. Mungkin beliau harta benda banyak, tapi nggak sampai ke hatinya, sehingga kadang-kadang beliau nggak punya apa-apa di rumahnya. Karena kenapa? Karena mudah untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya riwayat pernah kita bahas sebelumnya bahwa 2 bulan berturut-turut di rumah beliau nggak ada asap yang ngepul. 2 bulan berturut-turut. Diakui sendiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau nggak kemaruh harta, walaupun toh sumber harta benda kalau seandainya beliau mau itu sangat banyak. Itu mungkin untuk sementara yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Intinya di sini ini adalah Khadijah radhiyallahu anha, beliau menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lebih 5 menit. Adabul mufrad, bukan adabul mufrad. Itu huruf D. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dalam majlis ini insyaallah, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah beri keberkahan untuk kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.